Oke, halo teman-teman. Jadi, gimana sih buat ngelaksanain praktikum 11 yang DDL ini? Jadi ini kalian perlu install MySQL. Sama aja sih, sebenarnya ini cuma beda jenis aja, tapi sama-sama MySQL dan sintaksnya sama. Nah, di sini toolsnya tuh biasanya bisa antara tiga sih yang bisa dipakai. Yang pertama Laragon, terus ada XAMPP. XAMPP ini sebenarnya ada lagi sih, nanti tinggal ketik aja XAMPP download. Nah, ini nanti tinggal nyalain Apache terus MySQL. Nah, cuman eh di sini dia tuh suka error minusnya. Kalau misalkan udah error kayak gini, dan ini karena bawaan software aja sih, bukan karena gimana-gimana bawaan software suka error. Nah, ini kalau udah error kayak gini harus install ulang. Makanya aku saranin kalian untuk pakai Laragon atau SQL Workbench. Ada juga yang pakai SQL Workbench, cuman aku nggak tahu gimana caranya, cara pakainya. Tapi intinya itu dia sama-sama semuanya sama-sama MySQL, cuman beda tools saja sih. Kayak ya misalkan kayak Python, kalian bisa pakai VS Code atau pakai text editor lain kan buat nulis kode Python gitu. Tapi kan tetap sama-sama Python. Nah, ini nanti sebenarnya ketik aja Laragon download, nanti bakal masuk ke sini. Terus nanti tinggal di download aja Laragonnya. Habis itu nanti di sini kalau misalkan udah, langsung masuk aja, klik start all. Nah, ini ada portnya 3306 biasanya buat database. Nanti klik database. Nah, ini bakal kayak gini tampilannya. Klik aja open. Nah, ini kalau misalkan awal-awal itu biasanya cuman ada MySQL kan. Kayak kalian biasanya udah pusing duluan gitu ngelihatnya, banyak banget gitu. Nah, tapi sebenarnya tuh ini cuman defaultnya aja. Padahal ini nanti biasanya kosong. Maksudnya ininya belum ada. Nanti kalian bikin database-nya kayak gini. Nah, di sini buat ngejalanin sintaksnya itu pertama klik ini plus. Nah, ini kan query. Nah, query habis itu nanti di sini itu misalkan mau create database, berarti jalanin sintaks yang ini. Nah, ini nama database-nya. Misalkan database-nya ini contoh satu aja ya. Di soal itu apa ya? Ini baik store name, baik store name. Nah, set di sini klik kanan aja. Di sini run selection. Run selection tuh berarti yang di sini misalkan aku ada sintaks lagi di bawah terus aku cuman select yang ini, berarti dia cuman jalannya baris pertama. Baris keduanya nggak dijalanin. Kalau misalkan klik run berarti dia semuanya. Nah, ini ada tuliskan nah ya, wait. Nah, terus kita bisa lihat ini refresh aja. Nah, ini ya buat refreshnya klik kanan, yang Laragon My Tick SQL klik kanan habis itu refresh. Nah, ini kelihatan kan baik store underscore name. Nah, ini name-nya kalian ya, name punya kalian. Nah, terus jalanin lagi sintaks selanjutnya, udah bikin database berarti bikin tabel. Nah, gimana tuh cara bikin tabelnya? Nah, ini ngikutin yang ada di sini. Ada yang di modul. Nah, ini create table, nanti nama tabelnya apa? Terus dalam kurung ini kolom pertama berarti atribut yang pertama. Tipe datanya apa? Terus primary key. Kalau misalkan primary key tandain ini, primary key. Kalau misalkan foreign key tandain ini. Nah, ini ada di sebenarnya ada di sini semua sih. Sintaksnya bentar. Ada di website sini. Kalau misalkan Writer School ini udah lengkap banget dan sering dipakai, bahkan di angkatanku ini sering dipakai buat belajar SQL karena emang lengkap banget kan, semua sintaks SQL ada di situ. Nah, ya ini buat create table, habis itu ini buat modifikasi si tabelnya. Ini kalau misalkan kalian mau nambahin jenis kolom atau modifikasi tipe data atau nama kolomnya. Nah, kolom itu sebenarnya sama aja sih kayak atribut kita nyebutnya. Ini kalau misalkan ini buat ngapus. Jadi ya itu DDL itu data definition language. Jadi dia lebih ke kita memanipulasi tabel dan database-nya. Sedangkan kalau DML ini udah dia ke row-nya alias isi datanya. Tuh, jadi ini lebih ke struktur dari database-nya dulu sama tabelnya. Habis itu apalagi ya?
eh sebenarnya tuh kalau misalkan nggak pakai sintaks itu bisa. Jadi sebenarnya ini kalian klik kanan aja, terus create new database. Nah, kan udah ada kan. Di situ klik lagi database-nya, create new table. Nah, tapi ini add ini ya. Nih, kalau misalkan ya ini add table-nya terus mana ya buat nandain primary key-nya aku lupa. Ya, intinya gitu. Nanti eh itu bisa dari sini, tapi eh karena ini basis data biar belajarnya tuh dari sintaks dulu, jangan langsung kayak instan ke sini. Jadi belajar dari sini pakai sintaks supaya pondasinya tuh kalian dapat gitu. Udah sih gitu aja sih. Nanti ini refreshnya bisa dari sini juga sih, nggak usah harus klik kanan refresh, ini dari sini juga bisa. Tuh terus ini buat ngerannya juga sih bisa dari sini. Tuh. Terus ini tuh bisa di save teman-teman. Jadi ini klik save aja. Habis itu query 3. Nah, biasanya basis data teori itu suka disuruh kirim ininya. Jadi pas dibuka itu kalau misalkan kita buka di Notepad itu isinya apa? Isinya sintaks SQL kalian. Jadi kita tuh bisa nge-save sintaks SQL kalau misalkan di XAMPP itu nggak bisa. Udah sih, gitu aja sih tutorial buat database-nya. Kalau misalkan teman-teman ngalamin error ya pas install Laragonnya atau mau install aplikasi yang lain nanti kabarin aja by chat di aku nanti aku bantu membuat instalasinya. Terima kasih teman-teman.